Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama nikmat kita bisa beribadah, nikmat kita bisa istiqomah dalam kondisi Islam, dan juga nikmat yang hari ini tentu sangat kita syukuri dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan bertakarub kepada Allah, yaitu kita berada pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan lebih utama daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari yang juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, surah Al-Fajr wal fajri wa layalin 'ashr. Terutama tentunya kita juga harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini untuk terus beribadah kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 dari bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah menurut mazhab pemerintah Indonesia. Ada di sini Pak yang sudah masuk tanggal 8. Ini ikut tanggal 7 atau tanggal 8 Pak? 7 ya. Jadi kita sekarang kalau berdasarkan isbat hilalnya pemerintah Indonesia, kita sekarang hari ke-7 ya. Artinya insyaallah kita Idul Adha-nya hari Ahad tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan kalau pemerintah Saudi dan beberapa negara sekitar menetapkan hari ini sudah masuk hari Tarwiyah. Ya, masuk hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Dalam arti jamaah haji yang sekarang mau bersiap-siap untuk, khususnya yang dari Indonesia sekarang ini Pak sudah mau mulai bersiap-siap ihram kembali. Ya. Karena mereka nanti hari Ahad besok, hari Jumat besok akan bersiap melakukan wukuf di Arafah. Ya, baru tanggal 9-nya mereka melaksanakan Idul Adha. Ya tentunya perbedaan ini tidak usah kita peruncing ya. Perbedaan ini sesuatu yang beberapa tahun yang lalu juga sempat terjadi. Ya. Tapi ya yang namanya perbedaan yang penting itu adalah bagaimana kita menghargai. Bahkan jemaah sekalian, ini yang perlu kita pahami bersama juga adalah para ulama mengatakan shaumu Arafah la yata'allaqu bil makani wa innama yata'allaqu bil zaman. Nah, ini kaidah yang disampaikan oleh banyak ulama. Puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan masalah tempat, tapi dia terkait dengan masalah waktu. Ya, jadi puasa Arafah ini karena juga sekarang diperdebatkan, puasa Arafah itu Pak tanggal 9 Dzulhijjah atau karena wukuf di Arafah? Bahasa Arafah karena wukuf di Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah? Jadi sebenarnya puasa Arafah itu kaitannya dengan 9 Dzulhijjah, bukan kaitannya dengan masalah wukuf di Arafah. Tetapi kenapa terjadi perbedaan tentang masalah puasa Arafah? Ini sebenarnya sama Pak perbedaannya dengan apa yang terjadi di awal Ramadan. Ya, yang disebut oleh para ulama terkait dengan perbedaan ittihadul matali' wa ikhtilaful matali'. Ya, perbedaan terkait dengan apakah kalau hilal suatu bulan Hijriah itu sudah tampak di suatu negara, maka negara yang lain juga harus ikut atau tidak, gitu ya. Nah kebetulan kan pemerintah Arab Saudi sudah menginformasikan, sudah memproklamirkan, mereka sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah. Ya, tapi pertanyaannya berikut adalah apakah kita yang jauh dari Arab Saudi ikut pemerintah Saudi atau juga bisa menetapkan awal bulan sendiri. Nah itu perbedaannya dari sisi itu gitu ya. Nah bagi yang puasanya bersamaan dengan pemerintah Arab Saudi tanggal 8 Dzulhijjah dan Idul Adha-nya tanggal 9,
karena ikut pendapat namanya mazhab ittihadul matali, kesatuan hilal di dalam seluruh dunia gitu ya. Tapi bagi yang berbeda-beda ikut mazhab ikhtilaful matali, perbedaan artinya hilal Dzulhijjah ya. Dan perbedaan seperti ini bukan perbedaan hari ini saja Pak, sudah lama ya, sudah sejak zaman sahabat itu sudah pernah muncul ketika ada sahabat Ibnu Abbas berbeda dengan Muawiyah di Syam. Nah itu sesuatu yang tidak usah kita ingkari. Bahkan nih Pak, kalau kita bicara sholat Idul Adha-nya ini lebih simpel, lebih ringan daripada Idul Fitri. Artinya begini jamaah sekalian, kalau di antara jamaah sekalian ada yang mau Pak iseng-iseng sholat Idul Adha-nya 2 kali, boleh nggak apa-apa. Apalanya 2 gitu ya. Tapi kalau Idul Fitri nggak bisa gitu, Idul Fitri nggak bisa, karena kita harus memilih, sebab kita harus berpuasa gitu kan, wajib puasa Ramadan. Tapi kalau Idul Adha nggak ada masalah, karena puasa Arafah hukumnya sunnah, nggak puasa pun nggak apa-apa. Makanya ini pernah Pak ditanyakan persoalan seperti ini dalam suatu website fatwa yang namanya fatwaislambook.net ya, atau islambook.com gitu. Ditanyakan, ini kami di suatu negara ada 2 wilayah beda Idul Adha-nya gitu. Boleh nggak saya sholat 2 kali gitu ya? Ya fatwanya mengatakan boleh, nggak apa-apa. Jatuhnya apa yang tidak diyakini itu sebagai sholat sunnah mutlak. Sedangkan yang diyakini itulah sholat Idul Adha. Ya, jadi kalau kita meyakini Pak sholat Idul Adha itu adalah hari Sabtu, ya berarti Idul Adha kita hari Sabtu. Hari Ahadnya jatuhnya sholat sunnah mutlak, atau sebaliknya gitu ya. Atau misalnya begini Pak, kita udah sholat Idul Adha hari Sabtu, rupanya nggak yakin gitu ya. Kalau sholat Idul Adha hari Ahad, silakan saja nggak apa-apa. Nah kalau untuk Idul Adha nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau Idul Fitri. Tapi yang jadi masalah lagi Pak, untuk masalah Idul Adha ini, kalau untuk sholat nggak ada masalah. Ya, yang persoalannya adalah terkait dengan kurban, itu yang jadi masalah. Kalau kurbannya 1 ekor kambing Pak, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau kurbannya seekor sapi? Dan saya beberapa hari yang lalu pernah ditanya dalam suatu kajian, Ustaz, ini kalau 1 ekor sapi kan berapa maksimalnya Pak? 7 orang ya. Nah 1 ekor sapi 7 orang Pak, rupanya 3-nya mazhab Sabtu, 4-nya mazhab Ahad. Ini dipotongnya kapan gitu? Senin. Tapi Senin gitu ya. Karena nggak ikut 2 mazhab ini ya. Nah, jadi 3 orangnya ikut pemerintah Saudi, sholat Idul Adha hanya hari Sabtu, 4 orangnya ikut pemerintah Indonesia sholat hari Ahad gitu ya. Nah ini gimana nih menyembelih kurbannya gitu ya. Yang saya katakan begini Pak, ada kaidah di dalam suatu ilmu ushul fikih, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Dan ini kaidah ini penting juga, nanti akan kita bahas terkait dengan masalah cabang akidah. Keluar dari perdebatan ulama itu sangat dianjurkan. Nah, ini kaidah penting nih Pak ya. Kalau kita bisa mengambil sikap keluar dari perdebatan ulama, maka itu sangat dianjurkan. Salah satunya itu tadi Pak, benar ya. Kurbannya potongnya hari Senin gitu ya. Karena atau hari Ahad paling tidak Pak ya. Karena semua sepakat, mau yang mazhabnya hari Sabtu atau hari Ahad, kalau dipotongnya hari Ahad sah nggak kurbannya Pak? Sah, semua sepakat. Tapi kalau dipotongnya hari Sabtu, nah disinilah muncul perdebatan. Karena bagi yang ikut mazhab hari Sabtu, motong hari Sabtu sah. Tapi bagi yang ikut mazhab hari Ahad, motong hari Sabtu tidak sah. Nah, maka dalam konteks ini ya potonglah di hari yang disepakati sah, ya hari Ahad, hari Ahad atau hari Senin. Nah itu maka kita keluar dari perdebatan para ulama. Nah jadi ini kaidah penting kalau ada pertanyaan seperti itu Pak. Al-khuruju minal khilaf mustahabun, keluar dari perdebatan itu sangat dianjurkan daripada kita jatuh kepada sesuatu yang kita perselisihkan dan saling mengingkari atau saling menganggap tidak sah amalan saudaranya. Baik, nah inilah yang mungkin sedikit seputar Idul Adha. Dan juga satu informasi penting juga Pak, khusus untuk bulan Dzulhijjah ya, khusus untuk bulan Dzulhijjah bagi di antara jamaah yang biasa puasa Ayyamul Bid, maka puasa Ayyamul Bidnya kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughniul Muhtaj itu digeser ya sekalian. Ya, puasa Ayyamul Bidnya digeser. Karena kita tanggal 11, 12, 13-nya hari tasyrik haram berpuasa. Nah, jadi pada tanggal atau puasa Ayyamul Bidnya itu jatuh pada tanggal 14, 15 dan 16. Jadi kalau kita biasanya Pak bulan Muharram, Shafar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, ya puasanya dari tanggal 13, 14 dan 15.
Nah, maka untuk bulan Dzulhijjah 14, 15 dan 16. Jadi yang tanggal 13 diganti tanggal 16. Adapun bulan Ramadan, Pak, tanggal berapa ayam mulidnya? Ada nggak? Nggak ada. Masa Ramadan nggak ada ayam mulid ya. Nah, tadi saya loncat dari bulan Sya'ban langsung loncat ke Syawal gitu ya. Karena Ramadan tidak ada ayamul bid ya. Nah, jadi ini juga bagi yang biasa mensunahkan puasa ayamul bid, maka bulan Dzulhijjah bergeser 1 hari ya. Baik ya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan Dzulhijjah yang merupakan satu di antara 4 bulan haram, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah pada waktu yang utama ini, karena Sayyiduna Ibnu Abbas mengatakan innal ajra wa dzanba fihinna a'zam. Yang sesungguhnya amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba dan juga dosa yang dilakukan pada waktu-waktu yang mulia ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini melanjutkan kajian ilmu akidah, kita akan melanjutkan pembahasan seputar masalah taklid manusia ya dalam masalah akidah, atau kewajiban apa yang dibebankan kepada manusia untuk pertama kalinya terkait dengan persoalan akidah. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu sedikit sejarah akidah manusia dalam perspektif Islam tentunya ya. Kemudian bahwa seseorang disebut mukallaf dan wajib mengimani akidah yang dibawa oleh Rasulullah itu kalau memenuhi 3 syarat ya, yaitu syarat akal, balik, dan bisa mengenal Islam yang dibawa oleh Rasulullah secara indrawi. Dan terakhir pembahasan kita itu Pak sampai masalah ahlul fatrah ya. Jadi ahlul fatrah itu generasi manusia yang tidak pernah mendapatkan risalah kenabian, yaitu masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad ditambahkan bahwa termasuk ahlul fatrah adalah 3 kelompok manusia lainnya, yaitu yang pertama adalah orang yang indranya tidak bisa mengenal ajaran Nabi, lalu kemudian orang yang kemampuan akalnya nggak sempurna, seperti orang yang sudah pikun atau anak kecil yang belum balik, dan juga orang yang dalam kondisi tadi mati ketika antara masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam keyakinan kita Pak sebagai seorang Muslim, mereka ini hakikatnya nasibnya nanti di akhirat ya, nasibnya nanti di akhirat itu belum bisa dipastikan, karena Allah nanti akan menguji mereka seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, ketika Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Nah, kalau mereka taat dengan perintah Allah itu, maka mereka akan selamat. Tapi kalau mereka kemudian menolak, maka mereka termasuk yang tidak selamat nanti di akhirat. Nah, ini orang-orang seperti ini disebut dengan ahlul fatrah ya. Kalau kita Pak termasuk ahlul fatrah bukan? Nah, kalau kita enggak ya, karena kita sudah berumur akil balik dan sudah mengenal ajaran Islam ya. Nah, tapi ada satu persoalan nih jamaah sekalian ya. Ada satu persoalan yang sering diperdebatkan, hanya saja Pak, miriplah persoalan ini seperti perdebatan tentang masalah Idul Adha ya. Yaitu sesuatu yang hakikatnya ya sudahlah, kembalikan kepada keyakinan masing-masing saja gitu ya. Bahkan tidak usah diperdebatkan dalam arti jangan menjadi sebab kita saling bermusuhan, yaitu terkait dengan nasib orang tua Nabi Muhammad SAW. Jadi posisi orang tua Nabi Muhammad itu bahkan bukan hanya orang tua Nabi Muhammad Pak. Kalau kita perluas bisa jadi termasuk diantaranya adalah nenek moyang Rasulullah sampai Nabi Adam alaihissalam. Karena yang nanti juga terkait dalam konteks ini adalah bagaimana nasib ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama Azar, yang kita dapatkan ceritanya bahwa dia termasuk pemahat berhala ya. Apakah itu ayahnya dalam arti ayah kandungnya atau malah sebenarnya entitas yang lain gitu ya. Nah, jadi maka terkait dengan nasib orang tua Rasulullah SAW secara khusus ataupun ayah para nabi, khususnya Nabi Ibrahim ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini bagaimana posisi mereka nanti di akhirat? Sekali lagi jemaah sekalian, perdebatan ini Pak sebenarnya bukan untuk kita saling menyalahkan satu sama lain, walaupun kita dapati ulama kita beda pendapat ya. Dan saya menyampaikan dalam forum kajian ini bukan untuk kita memperuncing perdebatan itu Pak, tapi untuk kita masing-masing mengenal bahwa setiap kelompok, setiap
mazhab di antara umat Islam itu punya dalilnya sendiri-sendiri. Ya, pendapat A punya dalil, pendapat B punya dalil. Nah, kalau kita menghargai dan kita mengetahui pendapat masing-masingnya, insya Allah kita sudah tidak lagi kemudian saling menyalahkan. Ya. Karena kebenaran hakikatnya itu apa, Pak? Kalau sudah pada posisi apa? Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Ya, nanti kalau kita sudah masuk masuk masa akhirat, nah disitulah Pak, sesuatu yang hakikatnya kita perdebatkan sudah tidak ada lagi yang sama di antara kita, gitu ya. Jadi maka hal-hal seperti ini ya sudah istilahnya kita pelajari, tapi untuk kita kemudian saling menghargai atau bahkan tawakuf. Tawakuf itu artinya kita katakan wallahu a'lam. Nah, jadi persoalan orang tua Nabi Muhammad SAW itu bagaimana dalam masalah ini para ulama kita terpecah menjadi dua mazhab. Ya, ada dua mazhab. Dan saya menyebutnya dua mazhab ini adalah antara kelompok minoritas dan mayoritas, Pak. Karena kalau kita telusuri di dalam kitab-kitab akidah, memang ini tidak terkait dengan masalah mazhab fikih gitu ya, tapi ini adalah pendapat perorangan para ulama. Gitu ya. Nah, kalau sebagian kecil ulama mereka meyakini bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW, yaitu ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib atau ibunya Aminah binti Wahab, ya, dua-duanya termasuk mati dalam kondisi kafir. Ini pendapat minoritas ulama, ya. Nah, dasar mereka adalah hadis yang dua-duanya sahih terkait dengan orang tua Rasulullah berupa ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Mereka berargumentasi dengan hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika ada seseorang datang kepada Nabi dan bertanya, bagaimana nasib ayahandaku di akhirat nanti yang mati dalam kondisi jahiliyah? Akhirnya Rasul mengatakan, abaka finnar, ayahmu di dalam neraka. Maka orang ini kemudian bersedih ketika mendengarkan Nabi SAW mengatakan begitu. Akhirnya ketika orang ini kemudian hendak pergi, tiba-tiba Nabi kemudian memanggilnya kembali dan mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu juga di neraka. Nah, maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama ada yang berpendapat ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib itu mati dalam kondisi kafir, termasuk ahli neraka. Nah, sedangkan kalau untuk ibunya Nabi SAW, mereka juga berargumentasi dengan hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, ya istazantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku meminta izin kepada Tuhanku, kepada Allah SWT, untuk memintakan ampunan kepada ibuku, yaitu Aminah binti Wahab, ya. Memintakan ampunan dalam arti setelah beliau meninggal gitu ya. Falam ya'dzan li, tapi Allah tidak mengizinkan. Ya, wasta'dzantu an azura qabraha fa adzina li. Lalu aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya dan memberikan izinnya kepadaku. Nah, dalam arti Pak, dalam hadis ini Rasulullah mendapatkan larangan dari Allah untuk memintakan ampunan atas ibunya. Nah, padahal siapa Pak yang dilarang untuk orang yang sudah meninggal untuk kita mintai ampunan kepada Allah? Hah? Orang yang mati dalam kondisi kafir. Jadi orang yang mati dalam kondisi kafir, kita nggak boleh mintakan ampunan kepada Allah atas dosa mereka. Ya sudah, urusan mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan sempat kemarin Pak ya, di Palestina ketika ada seorang wartawan Nasrani ya, ada wartawan siapa namanya Pak, saya lupa. Ada wartawan Nasrani perempuan ya kalau nggak salah ya. Kemudian ditembak oleh pasukan Israel. Nah, itu bahkan di Mesir, di seluruh negeri Arab saat itu ya. Kemudian memperdebatkan boleh nggak ya wartawan Nasrani yang tadi membela rakyat Palestina itu disebut dengan panggilan rahimahullah. Bahkan kemudian diampunkan ya, dimintai ampunan al-maghfurlah misalnya, atau almarhum, bahasa kita almarhum gitu Pak ya. Boleh atau tidak? Nah, itu kan muncul perdebatan-perdebatan gitu ya. Di antara ulama ada yang kemudian mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh dan seterusnya. Nah, yang mengatakan tidak boleh itu benar-benar ulama dengan alasan karena Al-Qur'an dan hadis melarang kita memohon istighfar kepada orang yang mati dalam kondisi kafir. Nah, ketika Nabi SAW kemudian meminta izin untuk memohon ampunan kepada Allah tentang ibunya dan Allah tidak mengizinkan, berarti mengisyaratkan ibu Nabi mati dalam kondisi kafir. Nah, itu logikanya seperti itu. Nah, makanya kita hati-hati nih Pak. Kita hati-hati ya kalau ada teman, tetangga atau keluarga kita yang non muslim. Wah, ini kita panggil apa Pak kira-kira kalau meninggal? Hah? Almarhum atau almarhumah atau gimana Pak? Mendiang, bahasanya lebih baik mendiang aja gitu ya.
Tapi masalahnya begini jamaah sekalian, istilah almarhum dan almarhumah itu sudah sudah menjadi bahasa yang mentradisi di masyarakat kita. Mau bahkan non muslim pun menyebutnya itu almarhum dan almarhumah, Pak, untuk di antara mereka. Non muslim loh. Padahal istilah ini kan khas di dalam ajaran Islam. Mirip seperti assalamualaikum lah gitu ya. Bahkan saya sering juga dapat nih Pak, teman-teman saya dari kalangan non muslim itu kadang juga nyebut alhamdulillah gitu ya. Subhanallah gitu ya. Karena menjadi suatu kalimat yang mentradisi gitu ya. Kalau mereka sih silakan aja, nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk kita, dan ini ada kaitannya dengan keyakinan, ya tentu tidak dibolehkan. Gitu ya. Karena kita tidak boleh meminta ampunan kepada non muslim yang meninggal. Nah tapi yang jadi masalah begini Pak, saya pernah ditanya juga ya oleh seseorang yang kemudian dia ini mu'alaf baru masuk Islam gitu ya. Bapaknya mati dalam kondisi non muslim gitu. Dia nanya begini, Ustaz, saya mu'alaf gitu ya. Mungkin nggak sih saya ini berbakti kepada bapak saya yang mati dalam kondisi kafir ketika dia sudah meninggal? Berbakti Pak. Bisa nggak Pak kita berbakti? Seandainya ya kita punya orang tua yang meninggal dalam kondisi kafir, bisa nggak kita berbakti kepadanya Pak? Kalau orang tua kita meninggal Pak dan dia muslim, banyak cara kita berbakti kepadanya. Di antaranya memperbanyak istighfar, dan insya Allah sampai istighfar kita kepada mereka. Karena Allah mengatakan apa? Di antara doa orang-orang beriman itu apa? Allah mengatakan gimana soal hasyr itu Pak? Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Soal hasyr. Jadi kita boleh memohonkan ampunan dan bahkan sampai kepada orang yang meninggal kalau dia muslim. Tapi kalau dia non muslim bagaimana Pak? Mungkin nggak kita berbakti kepada keluarga kita yang non muslim ketika dia sudah meninggal? Mungkin nggak? Saya katakan bisa Pak. Tapi dengan cara jangan berbakti dengan cara-cara yang melanggar syariat. Ya, karena ada juga pernah juga Pak nanya ke saya gitu ya. Ustaz, ini saya punya keluarga ya, punya sepupu, orang tuanya meninggal. Tapi akhirnya orang tua yang meninggal ini mati dalam kondisi kafir, ditahlilkan Pak selama 7 hari berturut-turut. Jadi tahlilan untuk orang tuanya yang non muslim gitu ya. Ini hukumnya gimana? Ya, karena tahlilan di masyarakat, sebagian masyarakat kita kan tradisi gitu ya. Nah tapi yang jadi masalah ini anaknya muslim gitu ya, mentahlilkan orang tuanya yang kafir atau mati dalam kondisi kafir. Ya saya katakan itu caranya keliru gitu. Kenapa? Karena di dalam tahlilnya ada istighfar, dalam tahlil ada pengiriman zikir, bacaan Quran. Itu tidak sampai kepada non muslim. Tapi ada Pak cara bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua kita yang kalau Allah takdirkan mati dalam kondisi kafir ya, yaitu dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang dia sayangi di dunia. Berbuat baik kepada orang-orang yang dia sayangi di dunia. Jadi kalau kita punya orang tua, dia punya saudara, dia punya teman baik ya, dia punya rekan yang selama ini punya hubungan baik, nah kita melanjutkan hubungan baik itu kepada mereka yang masih hidup. Dan itu termasuk yang bisa membuat mereka senang di akhirat. Ya, walaupun tentu tidak akan memberikan nilai pahala kepada mereka. Tapi kalau bagi mereka yang muslim, nah, maka malah dapat pahala dengan kita berbuat baik kepada keluarga, saudara ataupun orang-orang yang mereka cintai. Nah inilah argumentasi ya mereka yang mengatakan orang tua Nabi mati dalam kondisi kafir. Tapi mayoritas ulama jamaah sekalian mengatakan bahwa orang tua Nabi tidak secara pasti mati dalam kondisi kafir, tapi masuk kategori ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah itu sama seperti yang sudah kita bahas Pak, urusannya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipastikan dia mati dalam kondisi kafir atau sebagai muslim seutuhnya. Nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan mereka apa? Nah, dalam masalah ini dan saya cenderung pada pendapat yang kedua ini, Pak. Kalaupun ada yang berpendapat yang pertama silakan ya, tapi saya pribadi cenderung pada pendapat yang kedua. Mereka berargumentasi dengan beberapa dalil, termasuk nanti akan memahami 2 hadis tadi dengan pemahaman yang tidak letterlek. Ya, tidak dengan pemahaman tekstualnya. Jadi, pertama, mereka berargumentasi dengan ayat Al-Qur'an di mana Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, dan kami tidak akan mengazab ya suatu kaum sampai diutus kepada mereka rasul. Nah, padahal ketika Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab meninggal, Pak, ada rasul nggak di tengah mereka? Belum ada. Maka ini menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi termasuk ahlul fatrah. Bahkan mereka menegaskan ya secara pasti walaupun statusnya ahlul fatrah akan selamat di akhirat nanti. Ya, karena di dalam surah Asy-Syu'ara Nabi Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an wa taqallubaka fis sajidin.
Dan Allah melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, apa yang dimaksud Pak ya? Apa yang dimaksud dengan perubahan gerak badan Nabi Muhammad ketika di antara orang-orang yang sujud itu? Nah, dalam masalah ini Sayyiduna Ibnu Abbas seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya mengatakan yakni taqallubuhu min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin hatta akhrajahu nabiyyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Pak memuliakan sulbinya Nabi Muhammad, memuliakan tempat ya atau air mani dan tempat diletakkannya air mani sang Nabi Muhammad dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah menjadikan Nabi Muhammad itu berpindah-pindah sulbinya dari seorang nabi kepada nabi berikutnya dan berakhir sampai kepada sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Pak, ayat ini kata Ibnu Abbas sebagai dalil semua nenek moyang Rasul sampai Nabi Adam alaihissalam itu semuanya Muslim, karena dikategorikan sebagai apa? Fis-sajidin atau orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya dan seterusnya sampai Nabi Adam itu semuanya adalah orang-orang yang nanti selamat di akhir. Bukan hanya Abdullah saja tapi juga nenek moyangnya ke atas. Nah, makanya ini juga nanti akan menjadi pertanyaan Pak, bagaimana dengan ayahnya Nabi Ibrahim? Ya, karena Nabi Muhammad kan juga nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim juga nasabnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi maka yang namanya azal yang disebutkan dalam Al-Quran ya, yang namanya azal yang itu kemudian menentang dakwah Nabi Muhammad, apakah itu ayahnya atau bukan, itu juga nanti akan diperdebatkan oleh para ulama. Karena rupanya berdasarkan ayat ini bukan hanya Nabi Muhammad dan orang tuanya, tapi juga setiap nenek moyang Rasul sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini argumentasi pendapat mayoritas ulama. Kemudian dikuatkan juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat Al-Quran yang juga kemudian ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf, yaitu dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surah Ad-Duha ayat 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya, dan Allah akan memberikan kepadamu sesuatu sampai engkau ridho wahai Muhammad, sampai engkau puas. Maka Ibnu Abbas berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi tafsiri ayatul Quran, min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Di antara bentuk ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepuasan hatinya adalah tidak ada seorang pun dari keluarga beliau yang masuk ke dalam api neraka. Nah, kalau ridho Rasul itu Pak keluarganya tidak masuk api neraka, maka siapa keluarga Rasul yang paling Rasulullah inginkan tidak masuk neraka? Jawabannya kira. Anaknya, istrinya atau siapa? Ya pasti orang tuanya. Ya, karena ketika Allah katakan maka Allah pasti memberikan kepada engkau ya Muhammad ya segala sesuatu yang kau inginkan sampai engkau puas gitu ya. Berdasarkan ayat ini. Maka kata Ibnu Abbas termasuk diantaranya adalah masuk surganya seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya keluarga yang paling Rasulullah inginkan nanti diselamatkan dan diampuni oleh Allah adalah orang tuanya. Karena kalau kita Pak disuruh milih nih Pak ya, kalau seandainya nih Pak, seandainya aja ya, kita misalnya ahli surga Pak, lalu kita disuruh milih ya di antara keluarga kita yang masuk neraka dan betul orang tua kita Pak, siapa yang pertama kali kita minta pada Allah untuk masuk surga? Jawab. Pasti orang tua kita. Nah, itu satu yang logis. Nah, maka kata Ibnu Abbas ya atau isyarat kepada perkataan Ibnu Abbas ini bahwa orang tua Rasul pasti selamat. Nah, ini dalil mayoritas ulama. Kemudian dari hadis ya. Nah, dari hadis Nabi SAW, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib ya pernah mengatakan ya mimma yadullu ayatan ala anna ahadan min abai Muhammadin alaihissalam maka minal musyrikin. Di antara dalil bahwa sesungguhnya nenek moyang Rasulullah itu bukanlah orang musyrik, artinya selamat di akhirat nanti. Qauluhu alaihissalam, sabda Nabi SAW yang mengatakan lam azal anqulu min asladit tahirina ila arhamit tahirat. Nah, ini mirip seperti ayat yang tadi kita baca. Kata Nabi SAW, jiwaku ya berpindah. Maksudnya Nabi Muhammad itu sebagai suatu ruh, sebagai suatu jiwa berpindah dari sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Kata Nabi SAW, jiwaku berpindah dari sulbi. Sulbi itu berarti dari ayah atau dari ibu Pak? Sulbi dari ayah atau dari ibu? Hah? Dari ayah. Kalau sulbi itu dari ayah. Ya, dari sulbi yang suci ke dalam rahim yang suci. Berarti rahim ibu. Nah, Nabi mengatakan jiwaku dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ketika Nabi diciptakan di muka bumi
itu berpindah dari sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Dan kalau kemudian orang tua Rasulullah ataupun sebagian dari nenek moyangnya kemudian musyrik, Pak, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran dan surat Taubah ayat 28 kata Imam Razi, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis itu maksudnya begini, Pak, bukan najis fisiknya ya. Maksudnya adalah keyakinan mereka itu dianggap najis oleh Allah SWT. Maka mustahillah orang tua Rasulullah berada pada rahim yang najis. Maka menunjukkan rahimnya orang tua Rasul adalah rahim yang suci, yaitu yang selamat dari kesyirikan. Maka kata Imam Ar-Razi, Pak, beliau menyimpulkan, wa dzalika yujibu an yuqal inna ahadan min ajdadihi ma kana minal musyrikin. Maka berdasarkan ketentuan ini bisa kita katakan tidaklah seorang pun dari nenek moyang Rasulullah sampai Nabi Adam alaihissalam seorang pun dari golongan orang-orang musyrik. Semuanya Allah jaga keimanannya sampai Nabi dilahirkan ke dunia ini. Nah, ini dalil berdasarkan hadis. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, bagaimana mayoritas ulama ya memahami dua hadis yang tadi kita baca, Pak. Pertama, hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan inna abi wa abaka inna. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada di neraka. Dan bagaimana dipahami tentang masalah orang tua tentang ibu Rasulullah yang Rasul tidak memohonkan ampunan kepadanya dan hanya diizinkan untuk berziarah saja. Nah, maka dalam konteks ini Imam Ar-Razi menjawab ya. Beliau mengatakan, qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan, wal ammu qad yusamma bil ab ala ma dzakarna. Jadi jawabannya begini, Pak. Yang dimaksud dengan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka, itu maksudnya bukan ayah kandung Rasul, tapi paman Rasul. Jadi Rasul ingin mengatakan, ini kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan tarbiyah namanya, Pak. Ya, dalam ilmu balaghah atau sastra Arab, Rasul ingin mengatakan untuk di satu sisi untuk tidak membuat sedih hati sahabatnya, tapi beliau menyebut dengan mengatakan sesungguhnya ayahku maksudnya adalah pamanku. Dan kita tahu nggak, Pak? Kita tahu, Pak, ya, di antara paman Rasulullah ada nggak yang mati dalam kondisi kafir? Dan bahkan ditegaskan dalam Al-Quran ya, ada Abu Lahab, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi yang dimaksud dengan sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa dalilnya? Pertanyaannya, Pak, apa dalilnya bahwa yang dimaksud ayah Rasul di sini adalah pamannya? Ya, ini harus ada dalil. Maka kata Imam Ar-Razi, dalilnya adalah anna aulada Yaqub sammu Ismail biqaulihi aban li Yaqub. Ya, ma'annahu kana amman lahu. Wa qala alaihi salam raddu alayya abi yakni al-Abbas. Karena, Pak, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ismail itu, Pak, dengan sebutan sebagai ayah dari Yakub. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di antara ayah-ayah dari Nabi Yakub adalah Ismail. Padahal kita tahu, Pak, Ismail ayah atau pamannya Nabi Yakub? Paman, gitu kan? Karena Nabi Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya saudara namanya Ismail. Dan Al-Quran menyebut Ismail termasuk ayah dari Nabi Yakub. Berarti istilah ayah dalam tradisi orang Arab itu, Pak, bisa maksudnya adalah ayah kandung dalam arti sesungguhnya, bisa dalam arti juga adalah paman. Nah, ini takwil namanya. Jadi takwilnya bahwa yang dimaksud dengan ayahku di sini adalah paman. Maka kalau kita katakan begitu juga berlaku dalam ayahnya Nabi Ibrahim, Pak. Ya, ketika Allah menceritakan tentang ayahnya yang namanya Azar, bisa jadi itu maksudnya adalah pamannya, bukan ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi begitulah ya. Nah, begitu juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW ya bersabda kepada seseorang, raddu alayya abi, kembalikan barang ini kepada ayahku. Jawab, dipahami hadis ini ya. Kembalikan barang ini kepada ayahku. Pada perkataan Rasulullah berkata kepada sahabat, kembalikan barang ini kepada ayahku. Berarti kalau kembalikan kepada ayahku, Pak, berarti ayah di sini masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Padahal kita tahu Nabi Muhammad lahir, ayahnya udah meninggal. Berarti yang dimaksud ayah di sini siapa? Nah, maka kemudian maksudnya adalah yakni Al-Am, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Maksudnya adalah paman beliau yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Karena Abbas adalah saudara dari Abdullah, yaitu paman adalah ayah Rasulullah SAW. Jadi Abbas paman, sedangkan ayah Rasul adalah Abdullah. Nah, jadi ini
takwil dari zahir hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, sedangkan kalau larangan Nabi SAW jamaah sekalian untuk istighfar kepada ibu Rasulullah, maka dalam konteks ini sebenarnya sih alasannya bukan karena larangan itu untuk memastikan bahwa ibu Rasulullah adalah mati dalam kondisi kafir, tapi ini satu adalah kekhususan dari Nabi SAW. Dan yang kedua Pak, ya karena ini tadi ada kemungkinan orang tua Rasul masih dalam posisi sebagai ahlul fatrah, dan ahlul fatrah tidak bisa dipastikan akan selamat atau tidak, tergantung ujian Allah nanti di hari kiamat. Nah, jadi dari dua pendapat ini, kalau saya pribadi lebih cenderung mengatakan ya sudah, kita tidak usah memvonis orang tua Rasul itu mati dalam kondisi kafir atau muslim, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pendapat yang kedua ini. Baik, jemaah sekalian yang Allah taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan ini pembahasan terakhir terkait dengan taklid manusia dalam masalah akidah dan tambahannya yaitu terkait dengan ahlul fatrah. Karena ahlul fatrah maknanya Pak adalah orang yang belum taklif. Ya, ahlul fatrah itu orang yang belum dibebankan untuk berakidah di dunia, tapi nanti malah dibebankan saat di akhirat. Nah, tapi kita yang bukan ahlul fatrah ya jelas kita harus menjaga akidah ini, dan kita harus bisa, dan kita berharap, ya bukan harus, mesti berharap juga kepada Allah. Allah jaga iman kita sampai kita bisa menjalankan perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai masa ajal kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi Islam dan beriman sepenuhnya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, jemaah sekalian karena Allah Taala, mungkin ini bisa saya sampaikan. Ini udah habis. Ada yang mau bertanya Pak atau kita cukupkan? Cukup? Gak ada yang mau bertanya? Jelas? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya mungkin kita cukupkan, dan mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.